berjalan. Aduh, Ya baca mi, baca mi, baca mi. aku akan berjalan Hmm. sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Oh. Ayat ini bercerita tentang kisahnya Nabi Musa Ya. dengan Nabi Khidir. Hmm. Dia bukan. Ya. Falamma balagha majma'a bainihima, maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ah. Mereka lupa ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Apa itu maksudnya? Ya. Oke. Okay. Bismillah. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi ayat wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'a al-bahraini aw amdiya huquba. Itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa ingat itu ketika Nabi Musa itu berkata kepada fatahnya. Fatah itu adalah panggilan yang sangat sopan untuk seorang sahabat. Misalnya nih, saya memanggil kau toh, Ya. itu kupanggil dengan panggilan yang sangat lembut. Misalnya kau penghafal Quran, wahai temanku yang penghafal Al-Quran, itu panggilan-panggilan yang baik. Ada teman kita yang cerdas, wahai temanku yang cerdas. Nah, misalnya Nabi memanggil istrinya, sebenarnya Hamra, merah itu dalam bahasa Arab itu Hamra, tapi itu dikecilkan menjadi Humaira. Anas bin Malik itu pembantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dipanggilnya Unais, itu untuk menghaluskan panggilan, untuk menunjukkan bahwa itu panggilan-panggilan yang baik untuk seseorang, panggilan yang sopan, panggilan yang tidak menyinggung perasaan. Makanya Allah menggunakan kata fatah. Jadi Allah beritahukan kita, ingat itu ketika Nabi Musa berkata kepada fatahnya, kepada pembantunya. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan dia adalah pengikut Nabi Musa yang setia, ada juga yang mengatakan dia adalah muridnya Nabi Musa yang setia, ada juga yang mengatakan dia adalah saudaranya Nabi Musa, ada juga yang mengatakan dia itu adalah seorang nabi juga yang Allah utus untuk menemani Nabi Musa. Kemudian para ulama memberikan nama dengan Yusha bin Nun. Yusha bin Nun namanya. Nah, Luar biasa. wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'a al-bahraini aw amdiya huquba. Kata Nabi Musa, kita ini akan berjalan terus sampai kita tiba pada Majma' al-Bahrain. Ada dua pertemuan. Ada dua air yang bertemu di sana. Binanga. Binanga. Hatta ablugha Majma' al-Bahrain aw amdiya huquba. فلما بلغ مجمع بينهما, ketika kemudian keduanya sampai kepada pertemuan laut tadi yang disebutkan, nasiya hutahuma, dia lupa dengan bekalnya. Bekalnya itu adalah ikan. Dia lupa dengan bekalnya. Nasiya hutahuma. Ini adalah, kata para ulama, disinilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada manusia. Karena latar belakang kenapa Nabi Musa mencari hamba tadi, ya, ada yang mengatakan itu Nabi Khidir, adalah ketika Nabi Musa ditanya, adakah yang lebih alim daripada engkau wahai Musa? Kata Nabi Musa,
tidak ada yang lebih alim daripada aku. Akulah yang lebih alim di atas muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa dengan mengatakan bahwa ada yang lebih alim daripada engkau Musa. Ada seorang hamba, temui hamba itu. Nah, hamba itu ada di Majma'al Bahrain. Nah, setelah diberitahukan bahwa ada seorang hamba yang lebih alim daripada Nabi Musa, yang lebih cerdas daripada Nabi Musa, yang soleh, Allah memberikan peta. Nah, petanya ini yang sangat menakjubkan untuk kita. Petanya itu bukan peta kertas. Ya, petanya ini bukan peta kertas. Nah, bagaimana petanya? Petanya adalah ikan yang tadi. Coba perhatikan. Ikan bisa menjadi peta. Nah, makanya dikatakan nasiyahu tahuma, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebelumnya bahwa kalau engkau sudah kehilangan, kan itu dibawa, itu bekalnya. Ikannya itu kan dibawa. Kalau ikan itu sudah hilang, berarti itulah Majma'al Bahrain itu yang dimaksud. Jadi pertanyaan seperti itu. Misalnya kita disuruh sama Ustadz toh, lampa Koreano ri sapon nain nih. Nah, caranya itu bagaimana kamu bisa mengetahui bahwa ini adalah rumah yang dimaksud? Nah, ini bawa ini kertas. Kalau kertasnya hilang, berarti itu adalah tempat yang dimaksud. Seperti itu bentuknya Allah memberitahukan seorang hamba itu. Jadi tidak berbentuk peta. Tidak berbentuk peta. Kalau kita kan dikasih peta biasanya, ini kau sampai di sini nanti ke sini, nanti setelah itu ke sini. Kalau ini tanda bahwa itu adalah Majma'al Bahrain adalah hilangnya ikan itu. Kalau ikan itu sudah hilang, itu artinya kita sudah ketemu dengan Majma'al Bahrain. Seperti itu. Makanya ketika mereka sampai di Majma'al Bahrain, ada yang terjadi luar biasa. Nasiya hutahuma. Dia lupa dengan ikannya. Dia kemudian lupa dengan ikannya. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ikan yang tadi itu loncat. Jadi ikan yang tadi itu loncat tanpa sepengetahuan mereka. Jadi sebenarnya Nabi Musa dengan sahabatnya tadi itu, dengan pengikutnya sudah sampai di Majma'al Bahrain. Tapi ketika dia sampai di Majma'al Bahrain, dia lupa bahwa dia punya bekal. Dan bekal itu ketika sudah sampai mereka di Majma'al Bahrain, sudah loncat itu ikan yang tadi. Sudah loncat. Dan ini adalah tanda kebesaran Allah. Kalau pikiran kita, mana mungkin ada ikan yang sudah dimasak, sudah menjadi bekal, sudah tinggal dimakan, sudah mati, kemudian loncat. Ini yang terjadi ketika mereka sampai di Majma'al Bahrain. Dan yang melihat keadaan ini adalah pengikutnya Nabi Musa, sahabatnya yang tadi. Jadi Nabi Musa tidak tahu, andai kata Nabi Musa... Berarti ini bekalnya ikan yang sudah masak itu. Karena itu bekalnya. Ada bekal yang dikasih ikan. Nah, kata Tuhan, kalau bekal itu sudah hilang, sudah tidak ada sama kalian, sudah pergi, maka itu adalah berarti engkau sudah sampai di Majma'al Bahrain. Karena Majma'al Bahrain itu tidak ditahu di mana tempatnya. Nah, sebagai tanda bahwa kita sudah sampai di Majma'al Bahrain adalah hilangnya tadi bekal itu. Karena itu ketika mereka sampai di Majma'al Bahrain, ikan tadi loncat menjadi hidup. Bayangkan, menjadi hidup. Padahal ini sudah mati, sudah menjadi bekal. Dan yang melihat itu adalah Yusha bin Nun tadi, sahabatnya Nabi Musa. Ada yang mengatakan itu adalah Nabi yang tadi, yang sudah kita jelaskan. Nah, tapi Yusha lupa memberitahu Nabi Musa. Padahal Nabi Musa sudah beritahu tadi bahwa kalau kita, ini kan ada bekal. Kalau bekalnya hilang atau ada terjadi yang aneh nanti, kasih tahu saya. Yusha lupa kalau dia melihat tadi ikan itu loncat, hidup, dan berjalan ke laut itu. Yusha lupa memberitahu Nabi Musa. Karena itu Nabi Musa terus saja melanjutkan perjalanannya. Bingung Nabi Musa, kapan sampainya ini? Nah, makanya di ayat selanjutnya, coba baca ayat selanjutnya. Falamma jawasa qala li fatahu atina
goda'ana. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, Ulifata, atina goda'ana, bawalah kemari makanan kita. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Makanya tadi saya bilang Nabi Musa lupa diberitahu oleh Yusha bin Nun tadi. Padahal sudah dikasih tahu kalau ada terjadi aneh-aneh nanti kasih tahu saya. Dia lupa. Makanya Nabi Musa terus saja melanjutkan perjalanannya. Ketika kemudian merasa letih, sudah merasa capek dengan perjalanan itu, dia kemudian bilang kepada, kedengaran suaraku? Iya. Ketika Nabi Musa kemudian sudah terlalu jauh perjalanannya, sudah kemudian merasa capek, Nabi Musa bilang kepada Yusha tadi, sahabatnya, atina goda'ana, kata Nabi Musa. Aduh capek makine, kalau bahasa kita, aduh capek makine, mana itu makanan, mana itu bekal, kasih keluar mi bekal itu. Subhanallah. Kata Yusha, lanjut. Coba. Qala ara'aita idz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut. Dia menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatkan kecuali syaitan. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkuruh. Terus? Dan aku lupa menceritakan, aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan, dan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Ada di jaket itu banyak kita uang dapur itu, ambil dulu itu nanti ganti lagi di jaket itu. Coba engkau ya. Lanjut. Karena mereka sudah capek, kemudian Nabi Musa meminta, mana itu bekal tah lapar begini. Kemudian Yusha tadi bilang, ara'aita idz awayna ila as-sakhrah. Tidakkah kamu, masih ingatkah kamu ketika kita berhenti tadi? Yusha tadi ingin mengingatkan Nabi Musa bahwa kita tadi berhenti toh tadi. Nu ingat gitu. Coba ingat-ingat, kita kan berhenti tadi. Fa inni nasitul hut. Aku lupa dengan ikan kita tadi itu, bekal kita. Baru dia ingat ketika Nabi Musa minta mana itu bekal, baru dia ingat. Kemudian dia bilang, ingatkah waktu kita berhenti tadi, beristirahat tadi, aku melihat Hud, wa ma ansanihu illa asyaitanu an adzkura. Aku lupa memberitahumu dan tidak ada yang membuat saya lupa kecuali syaitan. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kata Yusha, ikan yang tadi itu mengambil jalannya. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Aku melihat ikan tadi loncat, tapi ada yang aneh, kata Yusha. Makanya kata-kata ajaba, aku takjub dengan caranya dia loncat. Kan ikan tadi sudah mati, sudah tinggal dimakan, sudah berbentuk hidangan. Kata Yusha, ada nih yang membuat saya takjub, cara dia mengambil jalan. Fattakhadha sabilahu, itu artinya cara dia loncat, cara dia loncat ke laut. Kata Nabi Musa, qala dzalika ma kunna nabag. Kata Nabi Musa, itu yang kita cari selama ini, kata Nabi Musa. Itu. Fartadda ala atharihima qasasa. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Kenapa Nabi Musa mengatakan itu yang kita cari? Karena sebelumnya Allah bilang, kalau ikannya hilang, berarti engkau sudah sampai pada Majma'al Bahrain itu. Kemudian di mana, di ayat berapa itu Nabi Musa berkata,
tentang ketika dia ditegur sama Allah bahwasanya dia yang paling alim. Itu di riwayat-riwayat. Ini menandakan itu asbabun nuzulnya ayat ini. Kenapa dia asbabun nuzulnya? Kenapa Nabi Musa mencari? Jadi latar belakang kenapa Nabi Musa mencari hamba yang soleh itu, karena dia pernah ditanya sama kaumnya, siapakah yang lebih alim? Adakah yang lebih alim daripada engkau wahai Musa? Nabi Musa mengatakan tidak ada. Akulah yang lebih alim di dunia ini daripada yang lain. Tidak ada yang lebih alim. Maka Allah memberitahu bahwa ada yang lebih alim. Namanya abd. Ada seorang hamba yang soleh, yang alim, yang lebih alim daripada engkau. Engkau akan temui dia di Majma'al Bahrain. Karena ada yang lebih alim. Nabi Musa itu kan orangnya Nabi, dia Rasul, dia tahu Tuhan, dia tahu bahwa segala sesuatu itu perlu dengan ilmu. Maka beliau merasa kurang dengan ilmunya. Kalau saja saya ini adalah orang yang paling alim menurut saya, kalau ada orang yang paling alim daripada saya, siapa dia? Maka dia penasaran, ingin menuntut ilmu dengan orang tersebut, ingin mengambil ilmunya. Ilmu apa yang sebenarnya yang menyebabkan dia lebih alim daripada saya? Maka dia mencari. Karena itu terjadi ayat ini, terjadi cerita ini. Maka dia mencari. Kata Tuhan, orang itu ada di Majma'al Bahrain. Kamu ke sana, ini ada petah. Petahnya itu ikan. Kalau ikan itu hilang, berarti engkau sudah sampai di Majma'al Bahrain itu. Itu latar belakangnya. Itu latar belakangnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, "Fawajada 'abdan min 'ibadina." Karena Nabi Musa tadi kembali ke tempat setelah dia diberitahu oleh Yusha bahwa kita tadi sudah berhenti di salah satu tempat dan ikan itu loncat. Nabi Musa mengatakan, itulah yang kita cari selama ini. Maka dia kembali ke tempat yang tadi. Di sanalah mereka bertemu dengan hamba yang saleh. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ada seorang hamba yang soleh di sana yang kami berikan rahmat kepadanya. Ada ilmunya, tapi ilmunya itu tidak pernah belajar dari seorang guru, namanya ilmu ladunni kalau kita sekarang menyebutnya. Ilmu 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi ilmu ladunni itu bukan ilmu dari pohon, bukan ilmu dari batu, bukan ilmu dari gunung, tapi 'allamnahu min ladunna. Ladunni itu singkatan dari min ladunna. Ilman 'allamnahu min ladunna adalah ilmu yang kami ajarkan kepada mereka. Jadi tetap ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada para ulama pembahasannya ketika membahas ayat ini, ada yang mengatakan siapa ini hamba yang saleh. Di sini kita temukan bahwa di antara para ulama mengatakan itu adalah Nabi Khidir yang dimaksud. Ada juga yang mengatakan bukan Nabi Khidir. Andai kata di situ Nabi Khidir, disebutkan nama Khidir. Sebagaimana Luqman dulu disebutkan nama Luqman, Luqmanul Hakim. Kemudian ada Maryam juga disebutkan. Semuanya adalah hamba-hamba yang saleh. Maka muncullah pendapat bahwa itu bukan nabi, bukan Khidir. Tetap namanya orang yang saleh tapi tidak diketahui namanya. Ada juga yang mengatakan itu Nabi Khidir. Nah, para ulama siapa statusnya Nabi Khidir? Itu para ulama berbeda pendapat juga. Siapa dia sebenarnya? Ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir tadi, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan dia tidak nabi. Karena itu dalam 25 nabi yang kita kenal itu tidak ada Nabi Khidir. Padahal yang kita pelajari itu Nabi Khidir ada. Di antara nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus itu ada berapa? Nabi dan rasul yang Allah utus itu ada 124.000. 315-nya itu rasul. Boleh jadi kata para ulama di antara 124.000 dari nabi itu termasuk Nabi Khidir. Karena itu para ulama juga mengatakan bahwa Nabi Khidir adalah nabi. Nah, tentang status Nabi Khidir, apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal? Pendapat yang roji, pendapat yang kuat adalah beliau sudah meninggal. Jadi kalau ada cerita-cerita saya ketemu dengan Nabi Khidir, saya ketemu di sana, saya ketemu di sini, saya diberi nasihat ini, saya diberi ini. Itu pendapat-pendapat yang lemah, dan semua hadis yang menerangkan tentang bahwa Nabi Khidir masih hidup itu semuanya adalah hadis-hadis yang dhaif. Bahkan ada yang hadis-hadis yang mungkar, hadis-hadis yang dibikin-bikin saja, yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup.
pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, yang sepakat para ulama itu adalah pendapat bahwa Nabi Khidir sudah meninggal. Di mana dalilnya? Karena Nabi pernah berkata dalam satu sabdanya ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu kemudian bertanya kepada Nabi berkata kepada beliau mengatakan 100 tahun setelah aku meninggal semua manusia sudah mati. Maksudnya semua manusia sudah mati itu artinya sudah berganti generasi baru. Rasulullah sudah meninggal lebih daripada 100 tahun. Karena itu para ulama meyakini bahwa Nabi Khidir pun sudah meninggal karena kita sudah berganti generasi baru. Dan itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua ulama mengatakan bahwa ini adalah hadisnya sahih. Nah, kalau hadis yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup itu semua hadis itu adalah semua yang hadisnya dhaif, ada yang dibikin-bikin. Ada kemudian karena mau disebut sufi dia bikin-bikin saya ketemu dengan Khidir, saya ketemu dengan ini, saya ketemu kemudian dikasih zikir ini. Ketahuilah bahwa Nabi Khidir juga adalah hamba, tidak usah terlalu diagung-agungkan, jangan sampai kita mengagungkan seorang makhluk melebihi kita daripada mengagungkan Allah sebagai khalik kita. Seperti itu pelong. Kemudian lanjut ayatnya. Coba. Karena panjang ceritanya ini. Musa berkata kepadanya, hal attabi'uka. Baca artinya saja. Aku mengikutimu. Baca artinya saja semua. Agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Terus? Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Terus? Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Terus? Dia Musa berkata, insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Dia berkata, jika engkau mengikutiku maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Oke, sampai situ dulu. Maka jadi Nabi Musa berkata setelah bertemu dengan hamba yang saleh tadi. Setelah bertemu. Karena Nabi Musa mau sekali itu mengambil ilmu darinya. Makanya dia bilang, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Bisakah aku mengikutimu agar aku bisa mengambil ilmu darimu yang telah diajarkan kepadamu? Kata hamba yang saleh tadi, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan mampu mengikutiku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara? Bagaimana aku tidak mampu mengikutimu? Bagaimana yang kau tahu aku tidak akan mampu mengikutimu? Qala satajiduni insyaallah sabiran wala asilaka amra. Insyaallah, kata Nabi Musa, kamu pasti akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Dan aku tidak akan bermaksiat, aku tidak akan melanggar perintahmu, perkataanmu. Begitulah seorang murid pelong. Seorang murid itu jangan sekali-kali melanggar perkataannya guru. Apapun itu jangan husnuzon saja. Jangan. Gurunya Nabi Ibrahim itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim itu disuruh untuk kemudian membawa anak dan istrinya kepada satu gurun yang di sana tidak ada tanda kehidupan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada hewan, tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nabi Musa disuruh ke sana membawa istrinya, bawa ke sana istrimu, kata Allah Subhanahu wa taala, anak-anakmu juga bawa dan tinggalkan di sana. Coba. Ada satu perintah, kalau kita misalnya diperintahkan oleh guru, bawa anak-anakmu, istri-istrimu, keluargamu di satu tempat, kemudian tinggalkan di sana. Di sana tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada hewan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Apa yang kita harus pikirkan? Pikirkan bahwa itu adalah perintah dari Allah. Itu adalah perintah seorang guru. Itu adalah perintah seorang guru. Selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat, ikuti saja. Ikuti saja. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Musa. Tapi begitulah santri, murid, siswa, begitulah kalau dia sudah berjanji untuk taat, dia ternyata nanti berjalannya waktu dia tetap melanggar sedikit-sedikit. Makanya di sini dikatakan fantalaqa.
kata hamba yang saleh tadi, fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Ada syaratnya. Kalau kau ikut dengan saya, jangan tanya sesuatu sampai aku beritahu. Jangan tanya sesuatu sampai aku beritahu. Nah, ini juga adab seorang santri kepada gurunya. Jangan pernah, kalau guru itu belum selesai bicara, jangan dipotong perkataannya. Ini juga adab ketika kita dalam menuntut ilmu. Fantalaqa, keduanya kemudian berjalan. Coba baca artinya itu. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah engkau menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Lanjut. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Dia Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Terus? Maka berjalan keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia Musa berkata, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Oke, baca sampai ayat 82-nya. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk satu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya pada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, yang lebih sayang kepada ibu dan bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhan menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Oke. Qala la, ketika kemudian fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Ketika kemudian mereka keduanya berjalan, dia bertemu dengan safina, bertemu dengan kapal. Kapal itu dibikin bocor sama Nabi Khidir. Kapal itu dibikin bocor. Kata Nabi Musa, kenapa engkau kasih bocor itu kapal? Kan ada apa dengan engkau? Laqad ji'ta syai'an imra. Kamu nih sudah melanggar, kau ini sudah melakukan sesuatu yang tidak baik ini, kata Nabi Musa. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Musa ini orangnya yang sering marah memang. Yang kesabarannya itu adalah kesabaran yang pendek. Kalau dia cepat sekali marah. Karena itu ketika Nabi Musa dimintai tolong oleh kaumnya, oleh golongannya, itu kaumnya langsung ditolong dan lawannya itu dipukul sampai meninggal satu kali pukulan. Nabi Musa ini akan diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Firaun. Sebelum beliau berdakwah kepada Firaun, ada pendidikan yang penting, lebih penting daripada ilmu. Ada pendidikan yang penting, lebih penting daripada pengetahuan kita, lebih penting daripada banyaknya kita membaca, lebih penting daripada yang lain. Apa itu pelajaran? Pelajarannya adalah pelajaran mental kesabaran.
Karena itu sebelum Nabi Musa berdakwah kepada Firaun itu dilatih sabar dulu. Nabi Musa ilmunya banyak. Nabi Musa seorang nabi, mukjizatnya sudah ada, tapi ada ilmu yang lebih besar daripada itu, yaitu ilmu kesabaran. Nah, kata Nabi Khidir, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, bukankah aku telah memberitahumu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Kata Nabi Musa, aduh, jangan engkau hukum saya dong. Kalau saya lupa, jangan hukum saya. La tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri yusra. Ini adalah perkataan la tu'akhidni, itu adalah perkataan yang sopan, tolong. Nah, itu adalah perkataan yang sopan. Kata Nabi Musa, la tu'akhidni bima nasitu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Apa doanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nah, ini adalah kontrak kita dengan Tuhan. Kita kalau mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, itu seolah-olah kita berkata, wahai Tuhan, kalau nanti saya salah, maafkan ya. Seperti itu seolah-olah. Kontrak kita dengan Tuhan seperti itu. Ya Tuhan, kalau saya salah, tolong maafkan. Ya Tuhan bilang iya. Karena itu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang digunakan oleh Nabi Musa ketika kemudian mendapati gurunya itu marah. Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tidakkah engkau kuberitahu lebih dahulu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Kata Nabi Musa, jangan hukum saya dong kalau saya lupa. Wala turhiqni min amri usra. Fantalaqa, jalan kemudian mereka berdua hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Ada ketemu dengan anak kecil, dibunuh anak kecil itu. Protes lagi Nabi Musa. Begini. Kemudian nanti ketemu dengan dinding itu dinding rumah. Dia ketemu dengan rumah. Dia berjalan kemudian ketemu dengan kampung, kota. Dia minta untuk kemudian dijamu. Karena dia sebagai tamu, dia minta untuk dijamu. Tapi tidak ada yang mau menjamu. Dia kemudian berjalan terus, bertemu dengan satu rumah. Yang rumah itu sudah lama ditinggal sama orangnya. Sudah tidak dipakai lagi rumah itu. Sampai rumah itu sudah, temboknya itu sudah sebagian rusak, sebagian runtuh. Nah, Nabi Khidir memperbaiki itu. Kata Nabi Musa, kalau kamu minta imbalan dari apa yang kamu lakukan, yaitu memperbaiki rumah orang, engkau akan dikasih imbalan dan kita bisa makan dari situ, kata Nabi Musa. Nah, kemudian setelah itu, singkat cerita, Nabi Khidir kemudian berkata, hadza firaqu baini wa bainik. Sudah, ini cukuplah pertemuan kita. Sudah di sini, sampai sini kita berpisah di sini. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Aku akan memberitahukan kepadamu sesuatu yang engkau tidak sabar di sebabnya. Amma safinatu, adapun tadi ini kenapa Nabi Khidir menenggelamkan kapal, kenapa Nabi Khidir membunuh anak, kenapa Nabi Khidir membangun rumah yang hampir runtuh tadi, ini penjelasannya. Luar biasa ini. As-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha. Tadi itu kenapa saya hancurkan? Karena itu adalah kapal orang miskin yang nanti akan lewat di kelompok orang yang orang itu kalau ada kapal lewat itu diambil hartanya. Kenapa saya bocorkan, kenapa saya rusak itu kapal? Supaya dia tidak diambil hartanya. Karena kalau kapal yang rusak itu tidak diambil sama dia, tidak disuruh berhenti, tidak dibegal sama orang itu. Jadi makanya dia dirusak. Kemudian kenapa dia membunuh anak? Karena anak itu punya orang tua. Orang tua itu muslimah. Dia nanti akan tumbuh menjadi orang kafir, dikhawatirkan nanti anak itu kemudian mempengaruhi bapak ibunya, kemudian bapak ibunya menjadi murtad karena anak itu tadi yang dibunuh. Makanya saya bunuh, kata Nabi Khidir. Adapun dinding
Dinding itu adalah milik anak yatim juga. Di bawahnya itu ada harta. Nanti anak itu akan mengambil harta itu untuk hidupnya. Nah, dari semua penjelasan Nabi Khidir ini, kenapa dia membunuh, kenapa dia membocorkan, kenapa dia membuat rumah tadi, memperbaiki rumah tadi, ini menandakan bahwa Nabi Khidir itu punya ilmu yang ilmunya itu bukan syariat. Ilmunya bukan syariat. Ilmunya adalah ilmu ghaib. Ilmunya adalah ilmu tentang sesuatu yang akan terjadi, yang akan datang. Tentang kejadian-kejadian yang akan datang, ini yang ditahu oleh Nabi Khidir. Dan ini adalah ilmunya. Karena itu Nabi Khidir tidak masuk kepada 25 nabi itu. Karena 25 nabi itu mengajarkan syariat semuanya. Karena itu tidak ada yang paling tinggi kecuali dengan syariat. Andai kata ilmunya Nabi Khidir tadi lebih tinggi daripada syariat, maka itulah yang digunakan sampai sekarang. Kenapa Nabi Khidir tidak masuk ke 25 nabi? Karena ilmunya tidak pantas dan tidak cocok untuk kita sekarang. Masa membunuh anak, masa menenggelamkan kapal, kemudian memperbaiki rumah yang bukan milik kita, itu adalah ilmunya Nabi Khidir. Jadi ilmunya Nabi Khidir adalah bukan ilmu syariat, tapi ilmu ghaib, ilmu yang dia tahu keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, pelajaran apa yang besar yang kita ambil dari kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa dari pertemuan mereka? Bagaimana kita menjadi santri yang baik, bagaimana kita menjadi thalabul ilmi yang baik, bagaimana kita menjadi murid yang baik dari seorang guru. Yang pertama, para ulama kita menyebutkan bahwa mengajarkan kita bagaimana kita harusnya rendah hati. Rendah hati artinya tidak sombong. Siapapun di hadapan kita, siapapun yang ada dengan kita, di samping kita, teman kita berbicara, istri kita, anak kita, orang itu lebih rendah daripada kita, tetap orang itu harus dihormati. Makanya Nabi Musa ketika Allah memberitahukan kepada kita itu dengan kata-kata li fatahu. Fatahu ini adalah kata-kata yang sangat sopan. Kata-kata yang sangat untuk menghormati orang itu digunakan fatahu. Kemudian yang kedua adalah tidak puas dengan ilmu yang didapatkan. Nabi Musa itu adalah seorang nabi, ilmunya banyak, punya mukjizat, tapi ketika beliau mengetahui bahwa ada yang lebih alim daripada beliau, ada yang lebih berilmu daripada beliau, maka beliau mencari orang itu, kemudian menuntut ilmu kepada orang itu. Jadi jangan berhenti pada satu ilmu. Orang kalau sudah berhenti pada satu ilmu, itulah sampai di situlah, setelah itu dia akan menjadi bodoh. Orang itu kalau berhenti menuntut ilmu, itu adalah awal dari sebuah kebodohan. Karena itu ulama-ulama kita walaupun mereka mengajar, santrinya banyak, jamaahnya banyak, itu tetap beliau membaca, tetap beliau membuka kitab, tetap beliau mencari ilmu-ilmu dari guru-gurunya, walaupun sudah punya jamaah banyak. Ini adalah pelajaran yang besar yang kita ambil dari Nabi Musa. Nabi Musa seorang nabi, muridnya banyak, dikenal dengan Al-Hawariyun. Begitu pula Bani Israel juga adalah pengikutnya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa ketika mengetahui ada yang lebih alim, ada yang lebih banyak ilmunya daripada saya, beliau mencari orang itu, kemudian menuntut ilmu kepada orang itu, dan tidak pandang bulu di mana tempatnya, siapa orangnya. Kemudian kata para ulama, siapapun bisa kita jadikan guru. Tidak harus kemudian kaya, tidak harus kemudian berpakaian rapi. Semua orang yang mengajarkan kita satu ilmu itu adalah guru kita. Kata Ali bin Abi Thalib, ana abdun liman 'allamani harfan. Saya adalah seorang hamba, seorang budak bagi orang yang mengajarkan kepadaku satu ilmu saja, satu huruf saja. Imam Syafi'i itu pernah suatu ketika mengajar santri-santrinya,
Tiba-tiba datang seorang yang lusuh membawa seekor anjing. Imam Syafi'i kemudian berdiri hormat kepada orang tersebut. Kemudian santrinya berkata, siapa orang itu wahai imam? Kenapa engkau begitu hormat kepada orang yang membawa anjing itu? Kata beliau, orang itu adalah guruku yang pernah mengajariku tentang bagaimana membedakan anjing laki-laki dengan anjing perempuan. Itu sekelas Imam Syafi'i masih menghormati orang yang pernah mengajarinya ilmu, walaupun ilmu sepele. Kemudian yang keempat, kata para ulama, mencari ilmu itu ada proses yang panjang. Perlu kesabaran. Makanya kata Imam Ali, lan tanalul ilma, engkau tidak akan mendapatkan ilmu illa bisitta, kecuali ada 6 perkara. Engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 perkara. Di antaranya itu adalah tuluz zaman, panjang waktunya. Nah, tidak ada orang yang menuntut 1 hari, 2 hari kemudian jadi profesor. Tidak ada orang yang menuntut 3 minggu, 2 minggu kemudian jadi doktor. Harus ada tangga-tangga yang kita harus lewati. Ada SMP, ada SD, ada SMP, ada SMA, kemudian kuliah. Dan di situ banyak sekali ujian. Maka perlu dengan kesabaran. Jarak antara sungguh-sungguh dengan berhasil itu panjang waktunya. Kita bersungguh-sungguh dari sekarang, berhasilnya itu 50 tahun, 20 tahun ke depan. Maka untuk menghindari kebosanan perlu kesabaran supaya kita berhasil, karena jarak sungguh-sungguh dan berhasil itu panjang, maka perlu kesabaran. Kata para ulama kita, la tahsabil majda tamrun anta akiluhu, lan tablaghal majda hatta talaqas sabira. Engkau tidak akan mendapatkan sebuah kemuliaan, sebuah keberhasilan, ya, lan tablaghal majda hatta talaqas sabr. Jadi kata para ulama luar biasa, la tahsabil majda tamran anta akiluhu. Engkau tidak akan mendapatkan sebuah kemuliaan hanya engkau memakan kurma dengan duduk-duduk santai-santai. Tamran anta akiluhu, hanya engkau dengan duduk-duduk saja, makan-makan saja, jalan-jalan saja, tidur-tidur saja, main-main saja, tidak akan pernah engkau dapatkan kemuliaan itu kalau engkau hanya seperti itu. Ketahuilah, kata para ulama, lan tablaghal majda hatta talaqas sabir. Engkau tidak akan mendapatkan sebuah kemuliaan kalau engkau tidak merasakan as-sabir. Sabir itu jadam, satu tanaman yang ada di Arab biasanya. Itu kalau kita makan pahitnya luar biasa, pahit sekali, dan itu biasa digunakan untuk menangkal racun. Itu saking pahitnya, menandakan bahwa keberhasilan itu tidak digapai dengan mudah. Yang kelima, kata para ulama, bagaimana bersikap antara santri dengan gurunya. Bagaimana kita sebagai santri harus menghormati guru, bagaimana guru kemudian harus memuliakan santrinya, saling menghormati. Kita walaupun seorang guru, punya murid yang banyak, punya pondok tahfidz, jangan sekali-kali menghina santrinya, menghardik santrinya, menjelek-jelekkan santrinya. Hormati mereka sebagaimana kita pengen dihormati, walaupun itu adalah santri. Ulama-ulama kita dulu, kalau mereka berjalan di sebuah jalan, kemudian bertemu dengan anak kecil, beliau menyapa anak kecil itu, bermain dengan anak kecil itu, bercanda dengan anak kecil itu, memberikan kepada mereka kesenangan, menghormati mereka, memuliakan mereka. Karena berlaku mulia, berlaku baik, berbuat baik itu tidak kepada orang besar saja atau orang yang setara saja, semua orang. Karena nanti 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, mau tidak mau kita akan dipaksa untuk berkata, saya lebih baik daripada dia, dia lebih baik daripada saya, itu lebih baik daripada itu, ini lebih baik daripada ini. Kita akan dipaksa untuk mengalami keadaan itu. 20, kita sekarang ini 20, 30, 40 tahun yang akan datang, kita akan dipaksa untuk dipertemukan satu keadaan yang semua orang akan berkata seperti itu. Saya ini lebih baik daripada dia, dia lebih baik daripada saya, itu lebih baik daripada ini lebih baik daripada itu. Kita akan dipaksa untuk dipertemukan satu keadaan seperti itu.
Kalau kita tidak memulai akhlak dari sekarang, kita tidak memulai perilaku sampai sekarang, itu sangat susah untuk kita temukan keadaan itu nantinya. Kalau kita hanya berbuat baik hanya kepada orang yang setara saja, hanya kepada orang yang lebih tinggi saja, yang lebih rendah kita tidak hormati, kita tidak muliakan, kita tidak kita berlaku buruk kepada mereka, menghardik mereka, menghina mereka, bagaimana 20 tahun, 30 tahun yang akan datang? Bagaimana? Dan suksesnya seorang guru, suksesnya seorang ustadz, suksesnya seorang pengajar, itu bukan ketika dia ditakuti oleh santrinya, bukan ketika dia takut, bukan ketika santrinya takut kepadanya. Tapi keberhasilan seorang guru mendidik santrinya adalah ketika santrinya itu bisa mengambil akhlak dari seorang guru, bisa mengambil pelajaran dari perilaku seorang guru. Seperti itu pelong. Makanya ini luar biasa pelajaran yang kita ambil dari Nabi Musa. Subhanallah, Nabi Musa itu punya banyak murid. Tapi luar biasa, beliau sangat sabar dengan santrinya. Coba kita bayangkan toh, Fir'aun itu barusan saja diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa dengan pengikutnya Bani Israel itu, baru saja dia lihat di depan matanya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, Fir'aun dihinakan oleh Allah, Fir'aun mati. Padahal sebelum itu mereka akan dibunuh oleh Fir'aun. Mereka itu akan dibunuh. Di belakangnya ada Fir'aun, di depan ada Laut Merah. Masyarakat kemudian marah, bagaimana ini, kita akan dibunuh. Kata Al-Quran, falamma tara al-jam'an, ketika kemudian keduanya sudah saling berhadapan, qala ashabu Musa inna lamudrakun, pengikut Nabi Musa berkata, kita akan dibantai, kita akan dibunuh, kita akan dimatikan ini semua. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'i rabbi sayahdin, tidak, sekali-kali Tuhanku akan memberikan hidayah kepadaku. Luar biasa keadaan itu. Setelah itu disuruh pukulkan tongkat itu, terbelah laut di depan mata Bani Israel. Subhanallah, di depan mata Bani Israel. Lewat mereka sampai di kampung sebelah, ada pulau di sebelah, mereka tiba di pulau sebelah, mereka menyaksikan Fir'aun itu ikut bersama mereka. Dan ketika itu di depan mata mereka laut terbelah, tertutup kembali, Fir'aun meninggal dengan bala tentaranya di depan mata mereka. Belum lama setelah itu, coba perhatikan toh, belum lama setelah itu mereka berjalan melihat satu kaum yang menyembah patung. Apa kata Bani Israel? Ya Musa, ij'al lana alihatan kama lahum alihah. Wahai Musa, bikinkan juga kami ini Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Coba perhatikan, baru saja melihat kebesaran Allah, Fir'aun dimatikan padahal sebelumnya mau dibunuh. Laut itu dibelah. Baru saja sedikit setelah itu mereka berjalan bertemu dengan orang yang menyembah patung, mereka minta dibikinkan patung sebagaimana mereka dibikinkan patung. Tapi kesabaran Nabi Musa sangat luar biasa. Beliau mengatakan, apakah engkau akan melakukan apa yang dilakukan oleh hamba-hamba dahulu? Subhanallah, Nabi Musa tidak. Subhanallah, kesabaran Nabi Musa. Padahal Nabi Musa ini adalah pemarah. Nabi Musa itu adalah pemarah. Dia kalau marah, luar biasa. Marah itu membunuh dia. Di kita kalau marah, mencaci, memaki, dia memukul. Dan pukulannya luar biasa, langsung mati orangnya. Tapi luar biasa kesabaran Nabi Musa. Dan kesabaran Nabi Musa itu, beliau bisa bersabar ketika beliau belajar dari seorang guru yang bernama Nabi Khidir. Kesabaran itu. Setelah itu baru kemudian diperintahkan kepada Fir'aun, berdakwah kepada Fir'aun, idhab ila Fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina. Berkatalah kepada Fir'aun, itu perkataan yang baik. Subhanallah. Seorang guru, seorang ulama besar, seorang yang punya pengikut banyak, kalau kita mungkin istilahnya sekarang punya pondok, punya santri yang banyak, itu diperintahkan berdakwah kepada orang yang luar biasa kejamnya. Kalau dia membunuh bukan qata'ah tapi qatta'ah. Kalau dia menyembelih bukan dzabaha tapi dzabbaha. Itu namanya tasydid.
sagin luar biasanya itu yang bernama Fir'aun, disuruh berdakwah kepada Fir'aun, tapi kata Allah, qula lahu qawlan layyina, katakan kepada mereka perkataan yang lembut, perkataan yang baik. Itu luar biasa sabarnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Makanya luar biasa pelajaran ini. Makanya kita sebagai guru, sebagai pendidik, hormati siapapun itu. Jangan pernah menghina orang yang berbeda dengan kita. Jangan pernah melecehkan, menjelek-jelekkan, membuka aib orang yang berbeda dengan kita. Apalagi orang itu adalah guru kita. Nah, itu tadi guru kepada murid, sekarang murid kepada guru. Kita punya guru namanya Ustadz Yamril, Ustadz Dudi, Ustadz-Ustadz yang di pondok pesantren, di Babu Salam, di Kudus, dimanapun itu yang pernah kita ambil ilmunya. Ada Ustadz Zainal, Ustadz Yasin. Jangan pernah membuka aib mereka. Kalau aib itu kita tahu, aib yang kita tahu dari aib-aib mereka, jangan pernah kita buka. Jangan pernah kita buka. Apa yang kita lakukan sekarang kepada guru-guru kita, ingat kita akan menjadi guru juga. Kalau kita sekarang sudah berani mengungkap aib yang kita ketahui dari guru-guru kita, ingat kita akan punya murid. Jangan sampai murid kita juga berani sebagaimana beraninya kita membuka aib seorang guru. Apa yang kita lakukan itulah yang kita akan panen. Orang itu tidak akan ditimpa satu musibah kecuali apa yang dia lakukan setelahnya. Makanya Umar bin Khattab itu dalam sebuah riwayat dikatakan, beliau mengatakan, tidaklah saya ditimpa musibah di siang hari kecuali dosa yang saya lakukan di malam hari. Apalagi itu kepada guru-guru kita. Jangan pernah menghina mereka, jaga aib mereka. Apapun yang mereka lakukan kepada kita. Mungkin di antara mereka ada yang pernah menghardik kita, ada yang pernah menjelek-jelekkan kita, ada yang pernah menghina-hina kita. Kalau mereka, selama mereka guru, jangan dibalas. Di situ keberkahan kita. Banyak keberkahan penuntut ilmu yang mereka dapat bukan dari banyaknya mereka membaca kitab. Banyak penuntut ilmu mendapatkan keberkahan dan ilmu bukan karena mereka banyaknya belajar di pondok-pondok pesantren, bukan karena mereka banyaknya membuka lembaran-lembaran kitab kuning, bukan karena lamanya mereka membaca kitab, bukan karena seringnya mereka belajar, tapi diantaranya adalah kuatnya penghormatan mereka kepada guru. Ada hubungan khusus antara dia dengan guru, mendoakan gurunya, tidak perlu gurunya tahu. Di situ ilmu-ilmu yang kita jarang mendapatinya. Begitu Pelong. Seperti itu. Luar binasa. Jago mo ko. Seperti itu. Repot ko na menggantikan pengajianku. Kalau ada pertanyaan insya Allah bisa dijawab kalau tahu. Kalau nggak tahu nggak usah dijawab. Ini ada pertanyaanku. Itu kan tadi bercerita tentang bagaimana ketika Nabi Musa diperhadapkan ketika bertemu dengan Nabi Khidir. Bersamaan dengan ketika Nabi Musa berhadapan dengan pengikutnya yang dihadapkan dengan pasukan Fir'aun, bersama Fir'aun. Ini kan tentang kesabaran. Itu terjadi sebelum Nabi Musa bertemu Fir'aun, itu sudah dilalui Nabi Khidir atau sebelumnya? Dikatakan kesabaran Nabi Musa di sini kan dia tidak terlalu bersabar ketika dipertemukan dengan Nabi Khidir. Apakah di duluan mana dipertemukan dengan Fir'aun atau dipertemukan dengan Khidir? Kesabarannya. Nabi Musa di situ kan tadi sempat antum jelaskan, ketika pengikutnya baru saja dipertentangkan bagaimana tentang kuasanya Allah yang menenggelamkan, yang mampu dibelah itu Laut Merah, kemudian menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya.
barusan tiba-tiba minta dibuatkan Tuhan yang seperti patung itu, sebagaimana orang-orang yang didapati menyembah berhala itu. Nah, di situ jelaskan bagaimana tentang kesabaran Nabi Musa kan. Sedangkan Musa kan kita ketahui dia orangnya pemarah. Gimana itu? Iya, Nabi Musa itu sebelum menghadap Firaun, Allah suruh dia dulu belajar kepada Nabi Khidir, belajar kesabaran di antaranya. Nah, jadi sebelum bertemu Firaun, Nabi Musa itu bertemu Nabi Khidir dulu. Nah, karena itu banyak sesuatu peristiwa yang seharusnya Nabi Musa marah, tapi beliau bisa bersabar. Karena beliau sudah bertemu dengan Nabi Khidir, dan pelajaran yang besar dari Nabi Khidir adalah pelajaran kesabaran. Nah, di Majma'al Bahrain. Majma'al Bahrain itu ada yang mengatakan dia di Tunis, ada yang mengatakan dia di Palestina, ada juga yang mengatakan dia di Mesir kejadian itu. Tapi kalau antum katakan di mana itu Majma'al Bahrain? Karena di Sudan juga ada Majma'al. Ada Majma'al Bahrain juga di Sudan. Di Turungan juga ada. Binang atau pertemuan antara dua laut, Binangan dan Lautan. Mungkin di Kalatoa na kuangan aja. Saya butuh banyak kisah ini. Aduh. Supaya termotivasi. Saya harus termotivasi, kemudian saya memotivasi santri. Itu kisah yang paling luar biasa. Bagaimana adab seorang murid terhadap gurunya. Kisah paling banyak itu di Quran pulong. Dan itu benar kisahnya. Jadi bukan kisah-kisah dongeng. Kisah itu banyak, dan pelajaran juga banyak. Ada seorang kafir mengatakan, ada orang kafir bilang bahwa kenapa itu Al-Quran hanya berbicara Yusuf saja, Yusuf saja, Yusuf saja, Musa saja, Musa saja, Musa saja. Para ulama kita kemudian mengatakan, kami ini katanya, kalau kami baca surah Yusuf saja, kisahnya Nabi Yusuf saja dalam surah Yusuf, itu sudah mendapatkan hukum 300 hukum. Subhanallah, kata para ulama. Jadi banyak kisah di dalam Al-Quran. Saya anda kata tidak dijelaskan tadi bagaimana tentang riwayat yang mengatakan Nabi Khidir mati. Saya termasuk orang yang percaya sampai sekarang itu Nabi Khidir masih hidup. Pendapat yang paling roji itu adalah sudah meninggal. Berdasarkan dengan hadis Nabi. Nabi mengatakan setelah kematian saya 100 tahun, semua manusia sudah mati. Artinya berganti dengan generasi yang baru. Dari hadis ini diketahui bahwa Nabi Khidir sudah meninggal karena kematian Nabi SAW itu sudah melebihi 100 tahun. Seperti itu pulung. Dan hadis-hadis yang mengatakan Nabi Khidir bertemu dengan ini, Nabi Khidir bertemu dengan, bahkan ada hadis yang mengatakan Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad bercerita dengan para sahabatnya, kemudian beliau menoleh ke belakang, ternyata di belakang itu adalah Nabi Khidir. Ini adalah hadisnya hadis dhaif semua. Semua hadis yang menerangkan tentang kehidupan Nabi Khidir, bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang, itu semuanya hadisnya dhaif. Kata para ulama yang paling roji itu adalah Nabi Khidir sudah meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang pasti akan mati. Seperti itu pula. Seperti itu gitu. Luar biasa. Jurusan apa ambil? Mau ambil tafsir tapi tidak ada itu akan masuk di Dirosat Islamiyah, fakultas Dirosat, tapi di situ tidak ada tafsir, adanya hadis. Makanya saya ambil hadis. Hadis ambil. Iya,
tapi tetap saya mencintai Quran dan hadis. Nah, Quran itu luar biasa itu. Saya tetap mencintai. Kalau saya mau baca, kalau saya disuruh pilih mau baca mana, baca apa namanya? Kalau saya mau suruh baca mana dan harus memilih, itu saya akan pilih baca Quran. Baru setelah itu hadis. Nah, saya hobinya membaca belum. Saya apa-apa aku dapati baca saja. Tafsir Al-Muyassarmu itu di saya. Bagus itu awal itu bagus. Satu kali ku baca itu Ustaz Jamril. Tapi dia kan sakit. Baru ke Ustaz Zainal saja, melanjutkan itu. Bagus itu belum. Boleh jadi sekarang kita ini belum dibuka. Tidak ada ininya, tidak ada kesempatan, tidak ada waktu. Nah, begitu dia ibu ini. Ibu. Iya. Baru kita juga ngurus santri. Oh iya. Makanya salah satunya caranya ini cuma video call. Iya. Tambah gagak kok doh. Penjelaskan kok. Kayak mau menikah nih. Mata kok gede. Bau ami. Tidak selesaikan dulu. Kok bahini mun kok. Lagi follow karin nih. Aduh. Bagaimana pondok pesantren? Saya di kampung ini bukan di pesantren. Tapi bagus di jalannya santri ta. Alhamdulillah aman ji. Rindu dengan pulang kerajaan ya doh. Kadang biasanya aku kaduh si Quran apa selesaian nih. Sudah kan. Tuh aja. Tapi insyaallah tahun ini akan selesai 3 semester. Jadi ini saya masuk semester 3 toh. Nanti akan selesai tahun ini semester 3, semester 4, semester 5. Insyaallah tahun ini akan selesai sampai semester 5. Makanya ku hitung-hitung ini. Mungkin berarti termasuk ini dong. Termasuk mahasiswa berprestasi kalau loncat ini semester. Begitu semua aja di sini berprestasi semua aja. Bukan. Ada orang berprestasi tapi ada memang yang tawadu. Itu. Begitu nih. Tahun ini selesai langsung berarti langsung semester 5. Insyaallah semester 5. Itu coba sambungkan ke Ismail. Ismail itu menelpon tadi. Sambung ke Ismail. Coba sambung ke Ismail. Kajang. Aku yang pokon-ikonnya. Menelpon berapa kali? 3 kali menelpon kayaknya itu dari tadi. Kita sambung ke sana. Oh begitu deh. Sudah aku sambungkan, belum pernah kayaknya. Saya sambungkan gitu. Ya sambungkan dulu karena lagi menelpon itu. Lagi sambungkan lagi ulang mungkin atau jangan mi. Belum pernah angkat. Tadi baru saya lagi menelpon. Kalau nelpon yang angkat bisa jadi angkat. Bisa ji. Kalau mati baru tambahkan saya. Mendingan kita langsung nambah ke dia. Jadi selesai kok langsung semester. Langsung nambah semester 5 atau mulai semester 5? Ini kan semester 3 awal. Jadi semester 3, semester 4, semester 5 itu yang akan selesai insyaallah tahun ini. Berarti nanti tahun depan mulai semester 6. Semester insyaallah. Insyaallah. Jago tong, kok deh. Begitu semua jadi sini. Baru kalau tidak begitu ki. Kalau tidak kalau tidak begitu ki, setengah mati di Sudan. Coba nak aku sambungkan Ismail nah. Nak aku sambungkan Ismail nah.
Sambung ke gimana? Jadi jelamat tuh. Bagaimana caranya itu? Injurate tambah Tambah di tahu tambah. Ngurut tambah ko boleh kau njak jelah HP. ai setemun jo. Tidak tambarin ni nah. Oh iya ada mi. Inturat yang ulummu dong. Ada mi. Mail di anunya di. Dapat mi. Isai kau nulis. Aduh, ragu juga bagi komputer amun nih. Apa Jinjo? Banyak sekali nomornya sama saya Mail masalahnya. Ah itu. Ya, gaya kembali. Alah ngisi korol. Kok ada tuh? Kau nak? Enggak, lepas ini seorang anak dipaksa dengan keadaan. Ya, dipaksa dengan keadaan. Minta ngesal res juku barang pajadainku. Tuh, aku pokoknya itu barang ada kahar. Nah, ia menyenap bakabak. Ia menyenap bakabak sarangku. Apa sih? Betul lagi. Jangan lo nanya pulau na ajari ngaji na. Dari mastoran na. Gitu iya. Barang kau jangan ajari. Enak ini ya. Suruh mai. Suruh siran tagalaiku. Dalam sirip paneng. Bosi kang. Marah aja senyira mana bosi. Konya udah selesai S1 na.